Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya dimanapun Anda berada ya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi ya, masih di seputar statistika ya. Nah, pada materi ini kita akan membahas mengenai dasar rancangan percobaan. Jadi di sini akan saya sampaikan istilah-istilah dalam rancangan percobaan ya, yang banyak menjadi pertanyaan dari kalian semua ya. Nah, memang seharusnya ya materi ini saya sampaikan sebelum dari tutorial-tutorial yang saya berikan, tetapi mau bagaimana lagi ya, karena sudah dari awal saya mulai dari video-video tutorial ya, akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan, dan ini adalah konten yang akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian ya. Oke, bagi yang sedang mengolah data, yang sedang menyusun skripsi, tesis, tetap semangat ya, tetaplah berproses, karena dengan kalian berproses maka yang kita anggap susah ya, yang kita anggap itu akan sulit untuk diselesaikan, tapi lama-kelamaan akan sulit. Baik, langsung saja kita ke materinya ya. Nah, kita akan membahas mengenai prinsip dasar rancangan percobaan. Ini merupakan materi kuliah saya juga ya. Itu untuk mata kuliah statistika terapan ya, tapi tidak apa, ini masih linier dengan channel dunia statistika. Nah ya, kita mulai dari pengertian rancangan percobaan. Nah, apa itu rancangan percobaan? Jadi rancangan percobaan atau ilmu rancangan percobaan merupakan cabang ilmu statistika yang mempelajari cara-cara mengatasi, mengisolasi, atau mengontrol keragaman materi atau lingkungan dari suatu percobaan. Nah, jadi ya, ilmu rancangan percobaan itu adalah ilmu yang untuk mengatasi, mengisolasi, atau mengontrol keragaman materi dari lingkungan suatu percobaan. Nah, makanya ada kapan waktunya kita menggunakan RAK, kapan menggunakan RAL, karena itu terkait dengan pengontrolan keragaman ya dari lingkungan percobaan. Nah ya, pengertian lain dari perancangan percobaan adalah suatu rancangan yang dibuat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan yang berhubungan dengan persoalan yang sedang diselidiki, yang merupakan langkah-langkah lengkap dalam sebelum percobaan dilakukan, sehingga membawa penelitian kepada analisis dan kesimpulan yang objektif. Nah, jadi kesimpulan dari pengertian ini, rancangan percobaan itu adalah rancangan ya, kita membuat suatu rancangan perlakuan untuk menyelidiki suatu hasil gitu ya, untuk menyelidiki suatu hipotesis. Jadi kita merancang dulu ya. Nah, 3 prinsip utama rancangan percobaan. Satu, itu ada pengulangan ya. Nah, perlakuan yang muncul lebih dari satu di dalam percobaan. Jika dalam suatu percobaan setiap perlakuan hanya muncul satu kali atau mempunyai ulangan tunggal, maka kita tidak dapat menduga galat percobaan. Galat itu adalah kesalahan antara nilai sebenarnya dengan nilai yang diestimasi. Jadi kalau ada yang bertanya, bisa nggak tidak pakai perlakuan? Tidak bisa ya, karena kita membutuhkan nilai galat ya. Jadi kalau kita tidak punya nilai galat, kita tidak bisa melakukan perhitungan gitu. Nah, ini contoh untuk pengulangan. Misalnya kita ada perlakuan dosis pupuk, kita bikin taraf perlakuan ya, itu ada 100 kg per hektar, 200 kg per hektar, 300 kg per hektar. Kemudian kita bikin ulangannya, ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3 untuk masing-masing dari taraf perlakuan. Karena di sini taraf perlakuan ada 3 dan ulangannya ada 3, maka akan didapatkanlah 9 pengamatan ya, atau 9 unit percobaan ya. Nah,
Apa aja faktor yang mempengaruhi jumlah ulangan? Yang pertama adalah derajat ketelitian, yang kedua adalah keragaman bahan, alat, media, dan lingkungan penelitian. Yang ketiga adalah biaya penelitian yang tersedia ya. Kemudian fungsi ulangan itu A. Menduga ragam dari galat percobaan, menduga galat baku, standar error ya dari rataan perlakuan, meningkatkan ketepatan percobaan, dan memperluas presisi kesimpulan percobaan. Kemudian prinsip yang kedua adalah pengacakan ya. Pengacakan mengandung arti setiap unit percobaan harus memiliki peluang yang sama kepada masing-masing satuan percobaan untuk dikenakan perlakuan tertentu. Nah, ya ini ya. Jadi pengacakan itu agar sampel itu secara acak dia mendapatkan perlakuan apa ya. Begitu ya. Jadi dia mempunyai peluang yang sama, tidak kita tentukan sendiri ya. Nah, fungsi dari pengacakan untuk menjamin pengujian menjadi sah, galat menjadi independen, dan percobaan terhindar dari bias. Ketiga, prinsip ketiga adalah pengendalian tempat percobaan. Nah, itu apa? Menentukan perlakuan-perlakuan pada petak percobaan atau mengendalikan keragaman yang muncul akibat keheterogenan kondisi lingkungan pada suatu percobaan agar objek yang diteliti adalah objek yang homogen ya. Nah, pengendalian lokal dapat dikerjakan melalui cara perancangan percobaan dengan melakukan pengelompokan menggunakan kovariabel atau variabel tambahan memiliki ukuran satuan-satuan percobaan ya. Kemudian perlakuan ya. Nah, ini istilah-istilah dalam suatu percobaan. Ada perlakuan, merupakan prosedur atau metode yang diterapkan pada unit percobaan. Prosedur dapat berupa pemberian jenis pupuk yang berbeda, dosis pupuk yang berbeda, atau varietas yang digunakan berbeda. Nah, ini ya, ini perlakuan ya, perlakuan yang akan kita teliti begitu ya pada suatu percobaan. Nah, contoh, seorang peneliti agronomi melakukan percobaan pada tanaman jagung varietas Arjuna. Jarak tanam diatur berbeda yaitu 20 cm kali 30 cm, 30 cm kali 30 cm, dan 30 cm kali 40 cm. Nah, di sini dia menggunakan perlakuan ya, jarak tanam ya. Kemudian jenis pupuk yang diberikan adalah urea, TSP, dan KCl dengan dosis masing-masing 100 kg per hektar, 200 kg per hektar, dan 300 kg per hektar. Untuk semua unit percobaan dilakukan penyiangan sebanyak 2 kali yaitu pada umur 3 minggu dan 5 minggu setelah tanam. Dari contoh di atas maka perlakuan yang diterapkan oleh peneliti tersebut adalah jarak tanam. Sedangkan pemupukan, penyiangan, dan varietas bukan perlakuan. Nah, kenapa di sini itu yang perlakuannya itu hanya jarak tanam, sedangkan yang pemupukan, penyiangan, dan varietas bukan perlakuan? Karena pemupukan, penyiangan, dan varietas itu dilakukan sama ya untuk semua jarak tanam. Jadi jarak tanam 20 kali 30 cm mendapatkan jumlah pupuk yang sama dengan 30 cm kali 30 cm dan 30 cm kali 40 cm. Jadi di sini yang akan diuji atau yang akan diteliti apakah terdapat perbedaan atau tidak itu adalah jarak tanamnya ya. Nah, makanya di sini jarak tanam itu perlakuan, sedangkan pemupukan, penyiangan, dan varietas bukan perlakuan. Nah ya, jenis perlakuan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah perlakuan kuantitatif. Apa itu perlakuan kuantitatif? Bentuk perlakuan yang dapat dikuantifikasi atau dihitung, seperti dosis pupuk, jarak tanam, dan panjang stek. Sedangkan untuk perlakuan kualitatif, bentuk perlakuan yang tidak dapat dikuantifikasi atau tidak mempunyai nilai seperti jenis pupuk, varietas, jenis pestisida, dan cara penyiangan. Jadi ada beberapa klien itu minta dilakukan uji regresi
Nah, uji regresi ini ya, uji regresi pada ANOVA itu tidak bisa dilakukan untuk perlakuan kualitatif karena tidak ada nilainya, tapi bisa dilakukan untuk perlakuan kuantitatif. Kemudian ada taraf perlakuan ya. Apa itu taraf perlakuan? Taraf atau tingkat atau level perlakuan adalah banyaknya tingkat faktor perlakuan yang dicobakan atau diberikan pada satu unit percobaan. Contoh, nama perlakuan dosis pupuk urea. Nah, taraf perlakuannya 50, 100, 150, dan 200 kg urea per hektar. Maka perlakuan dosis pupuk urea terdiri dari 4 taraf atau level atau tingkat perlakuan. Kodifikasi perlakuan ya. Apa itu kodifikasi perlakuan? Untuk mempermudah penulisan perlakuan dan tingkat perlakuan, maka biasanya dibuat kode atau lambang perlakuan. Kode yang baik adalah yang bersifat informatif dan mudah diingat. Kode perlakuan sebaiknya menggunakan huruf kapital dari awal kata yang paling informatif. Misalnya perlakuan dosis pupuk urea dapat diberi kode D atau U. Kode tingkat atau taraf perlakuan disesuaikan dengan sifat faktor perlakuannya. Nah, kemudian bila perlakuan kuantitatif, maka kodenya berupa angka berurutan sesuai taraf perlakuannya. Misalnya U50, U100, U150, U200. Bila perlakuan kualitatif, maka kode taraf perlakuan adalah huruf kecil dari awal katanya yang paling informatif. Misalnya perlakuan varietas kedelai terdiri dari varietas merbabu, lokon, dempo, galunggung, maka kodenya adalah VM, VI, VD, dan VG. Nah, kemudian istilah yang kedua adalah unit percobaan. Apa itu unit percobaan? Unit percobaan adalah unit terkecil dalam suatu percobaan yang diberi suatu perlakuan. Unit percobaan dapat berupa petak lahan, individu tanaman, polybag. Misalnya, dalam penelitian pengaruh perlakuan dosis pupuk N terhadap produksi tanaman kedelai, maka unit percobaannya adalah satu petak lahan yang berukuran 3 x 4 meter yang terdiri dari 15 tanaman. Dalam hal ini unit percobaannya adalah petak lahan tersebut ya. Jadi bukan 15 tanamannya ya, tapi petak lahan yang menjadi unit percobaan. Kemudian satuan pengamatan. Satuan pengamatan adalah anak gugus dari unit percobaan, tempat di mana respon perlakuan diukur. Misalnya pada contoh di atas, dalam unit percobaan berupa petak lahan 3 x 4 meter, terdapat 15 tanaman yang diberi perlakuan pupuk urea yang berbeda. Maka satuan pengamatan untuk PUBA pengukuran tinggi tanaman adalah setiap tanaman yang diukur tingginya. Misalnya sebanyak 5 tanaman yang terpilih secara acak. Untuk PUBA produksi per petak, maka satuan pengamatannya adalah unit percobaan itu sendiri atau petak lahan. Nah, bedanya unit percobaan dan satuan pengamatan, kalau satuan pengamatan itu apa yang kita ukur di dalam setiap unit percobaan. Nah, contoh tadi unit percobaannya adalah lahan, tapi satuan pengamatannya adalah tanaman yang ada di petak itu. Berapa tanaman yang kita ukur ya, itu disebut dengan satuan pengamatan. Nah, ada lagi mungkin yang belum ada di sini adalah parameter ya. Apa itu parameter ya? Nah, parameter itu adalah respon yang kita ukur pada penelitian kita ya. Misalnya kita penelitiannya adalah pengaruh beberapa jenis atau dosis pupuk ya, dosis pupuk aja. Nah, ada parameter yang kita amati untuk menentukan atau mengambil kesimpulan dosis pupuk mana yang paling baik. Nah, misalnya kita mengukur tinggi tanaman, diameter batang, lebar daun. Nah, itu disebut dengan parameter ya. Nah, parameter ini juga misalnya teman-teman mengukur tinggi tanaman mulai dari 7 hari setelah tanam, 14 hari setelah tanam, kemudian 21 hari setelah tanam. Nah, ini hitungannya 3 parameter. Bukan dalam arti parameternya itu hanya tinggi tanaman, tapi 7 hari setelah
tanam, 14 hari setelah tanam, dan 21 hari setelah tanam, itu juga termasuk parameter pengamatan. Nah, untuk sumber materi ini saya ambil dari e-book ya, yang ditulis oleh Susilawati tahun 2015 yang berjudul Perancangan Percobaan ya, diterbitkan di Bali oleh jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana. Jadi teman-teman bisa download materi ini ya di Google, atau nanti akan saya tautkan linknya ya, ininya ya, untuk e-booknya ya. Oke, teman-teman ya, terima kasih teman-teman telah menonton ya, komen dan like untuk materi yang saya bikin ini atau konten yang saya bikin ini. Ini merupakan dasar dari rancangan percobaan. Nanti materi PowerPoint ini akan saya tautkan linknya, sehingga teman-teman bisa mendownload ya, baik itu untuk keperluan belajar ataupun untuk keperluan mengajar ya, bagi Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu guru gitu ya. Oke, demikian untuk video kali ini. Oh iya, saya ingin memberitahu, jika teman-teman ingin mengolah data atau ingin privat rancangan percobaan, nanti bisa hubungi saya di WA saya ya. Oke, demikian untuk video kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.